Ye, Sugeng Dalu, Kang Mas Ade Gondrong. Waduh, Ketemu lagi kita di sini. Selamat malam juga, Mas Danang, Kang Ojo. Danang. Oh, kita jadi acaranya manggilnya Kang-Kangan nih. Ya, Kang Ade Gondrong sama Kang Danang Konco. Penak ketemu enak pokoknya. Sore ini kita mau ngobrol soal berita yang menghebohkan, Kang Ade. Siap. Ingat nggak 2, 3, ya hampir seminggu lebih yang lalu kan muncul berita yang dilansir oleh Kang Adian. Apa tuh, Kang? Berita tentang katanya ada 1.500 relawan terbentuk untuk mendukung si rambut putih menjadi capres 2024. Oh iya. Menurut jenengan ya opo itu? 1.500 loh Kang katanya Kang. Ya, saya sudah dengar emang berita itu di mana-mana ada di posting, baik di media mainstream Ya maupun opo di pendapatmu itu? medsos segala macam. Saya kira itu hoax. Hoax, Saya yakin itu hoax. fitnah. Fitnah. Loh, ya opo wani-wani nih? Kang Adian Apitupulu loh ini yang mulutnya Kang Adian Apitupulu loh ini. Jelas. Tokoh Karena senior di PDIP, anggota DPR RI. ya monggo silakan. Apapun hebatnya ada dulu. Saya nyatakan itu hoax. Ya opo. Sebenarnya ya apa yang terjadi ya opo? Gini Kang Danang, jumlah relawan jauh melebihi 1.500. Bisa jadi 3.000, bisa jadi 5.000, hanya tidak terdaftar di beliau. Jadi hoax, gak mungkin cuma 1.500. Nggak mungkin cuma 1.500. Gak mungkin, Oh, jangan itu. dikecil-kecilkan lah. Jangan dikecil-kecilkan jumlahnya. Jadi asal mangap nih 1.500. Oh, Ya, enggak. itu yang terdaftar ya. Yang Mungkin yang dia terdaftar, punya tidak daftar. mungkin asal mangap. Tapi buat saya hoax, karena lebih dari itu, Bu. Jangan dikecilkan. Relawan itu banyak. Wah, Dan ya. tidak harus terafiliasi oleh partai manapun. Mungkin belum mendaftarkan. Lo nggak harus. Tidak harus daftar. Tidak harus. Nah, kalau jadi relawan tidak Tidak terdaftar ya opo harus. nanti? Kerja bakti no. Oh enggak, yang namanya relawan itu kan hadiahnya kan jelas. Mengantarkan Ganjar jadi presiden. Tujuannya cuma itu yang pertama. Apakah tujuannya harus memenangkan partai? Kan tidak. Tidak harus. Ini beda tujuan ya. Bukan memenangkan partai, tapi memenangkan tokoh yang ditunjuk oleh partai Tokoh, itu. iya, betul. Petugas partai. Petugas Untuk partai atau apapun judulnya, yang penting Mas Ganjar. Oke. Apapun judulnya, Mas Ganjar petugas partai, wewenang segala macam, tapi kan jadi presiden. Itu yang tujuan dari relawan. Oke. Benar, gerakan politik, kekuasaan, tapi just the president. Oke. Kita tidak harus mention dan tidak harus juga memikirkan legislatifnya. Itu Oke. Ini urusan urusan partai. yang berbeda nih. Itu urusan berbeda. Silahkan aja partai yang urus. Silahkan mesin partai urus. Kebetulan kepentingan kita sama untuk presiden, Mas Ganjar. Kebetulan loh. Nah, Mas Danang, Kang Danang ya, bisa bayangkan. Kalau ternyata saya kan cuma grassroots biasa nih. Kemudian saya dipelihara, di-maintenance oleh partai. Katakanlah partai, nggak usah sebut ini nggak usah sebut jelas-jelas, Nasdem gitulah misalnya ya. Dulu kan saya juga sepaham sama partai itu kan. Nah kemudian capresnya beda. Tapi di satu pihak sekarang saya ingin nyoblos Mas Ganjar jadi presiden. Loh kan masalah. Inilah relawan bisa bergerak sampai ke sana. Jadi di relawan itu bukan organ partai. Bisa jadi relawan ini adalah mendukung tokoh yang diusung oleh partai, tapi bukan bagian dari organ partai itu. Tidak harus. Tapi kalaupun bagian dari partai, ya monggo banyak juga kok. Nah 1.500 itu di tempatnya Kak Andian, itu yang bagian dari ikut partai. Nah kalau kita lihat 2019 sama 2014, terdaftarnya apakah harus ke partai? Tidak. Terdaftar di KPPU lewat TKN. Loh TKN aja belum ada Mas. Sekarang belum ada. Belum ada. Zaman Tapi Pak kalau ada Jokowi TKN dulu kan kita ya. udah tahu ada ya. Tapi kalau mau terlibat di dalam menyupport. Jadi silakan mau lewat partai dulu kemudian daftar ke TKN, monggo. Mau langsung kita ke TKN kemudian daftar ke KPU, ya monggo. Oke. Jadi sifatnya partai ini relawan ini tidak harus terdaftar sebagaimana seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Adian ya. Boleh juga yang tidak terdaftar kan? Enggak begitu. Bukan gitu. Gimana semua harus terdaftar tapi di TKN. Bisa lewat partai. Itu salah satu mekanisme aja kok. Oke. Pertanyaan saya, kalau tidak terdaftar di partai manapun ya misalnya, kemudian apakah nanti Mas Ganjar tidak ngopeni atau tidak boleh menghadirkan Mas Ganjar? Lo kan enggak juga. Mas Ganjar kan tetap datang. Kan poinnya
kalau lewat partai jauh lebih baik, iya, linknya langsung. Maka dan kita bersyukur ada partai yang mau ngurus, bersyukur loh relawan, ada yang mau ngurusin. Oh, repot loh ngurusin relawan itu kan. Nah, kita seneng kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak, lah ya boleh dong. Nah, pertanyaannya, apakah nanti Mas Ganjar tidak ngopeni? Lah, tetap diopeni kok. Diundang ya tetap datang. Disapa ya tetap menyapa. Lah kan memang begitu ya kejadian. Tenagane Kang GP nanti kalau diundang 1.500 apa 3.000 relawan itu ngundang satu persatu ya entek tenagane lah. Lah iya makanya kan kadang berkumpul. Barengan kita undang, nanti kita barengan ikutan gitulah. Pola-pola yang saya kira yang 2019 atau di tempat lain itu akan terulang lagi. Oke. Jadi yang punya pengertian harus terdaftar lewat partai sih, saya kira sih saya tidak sepakat ya gitu. Jadi harus terdaftar di KPU iya gitu loh. Terdaftar lewat TKN iya, harus lewat partai. Oh tidak. Tidak harus. Ada cara yang berbeda-beda ya. Tidak. Tapi legalitas tentang relawan itu dibuktikan dengan apa, Mas? Kok kalau legalitas kita bicara beda lagi nih. Jenengan melihatnya gimana? Ada relawan yang mengatasnamakan alumni ABCD. Ada relawan yang mengatasnamakan wilayah tertentu. Itu ya apa nantinya? Wah, ini dia. Relawan itu kan sifatnya cair yang pertama. Saya kalau melihatnya itu lebih cenderung kalau kayak kita nih ya, antara medsos sama media mainstream resmi. Yang resmi banyak ikatannya, ada segala macam. Sementara kalau medsos kan lebih bebas. Berkumpul atas nama apa ya monggo-monggo aja. Nah, apakah nanti harus kalau bicara legalitas berarti kan tercantum di dalam negara gitu kan? Apakah bentuknya ormas, PTS segala macam? Itu kan hal beda lagi. Perkumpulan, perserikatan di undang-undang iya betul, tapi kan diatur gitu. Nah, apakah hanya bergerak dalam kampanye ini aja kemudian diwadahi oleh partai didaftar? Ya boleh, ya seneng kan gitu kan. Ya itu silakan, itu salah satu. Ini sih masih freestyle lah, masih freestyle. Ya. Nah, kemudian resikonya cuma apa sih? Kalau melanggarnya kebangetan ya, Kang Danang ya. Baru itu cara hukum. Lah siapa yang dituntut gitu kan? Lah yang dituntut kan yang pelakunya. Nah, apakah partai bisa ambil bagian membela segala macam dari itu? Ya kalau tetap sama partai ya pasti. Tapi kalau tidak, ya kan partai nggak bisa bantu apa-apa. Ya. Kan gitu doang kan. Jadi organ relawan yang mandiri. Organ yang mandiri. Bisa bela sendiri. Kan gitu kan banyak. Dari dulu juga banyak. Ada apa-apa gitu juga. Orang ngasal nodong ya toh. Lah, paling masalah di pembiayaan berikutnya. Okay. Kalau misalnya relawan itu adalah yang terdiri dari orang-orang yang berada cukup beruang segala macam, ya nggak masalah, berkumpul biaya diri sendiri. Nah, silakan aja gitu loh. Siapa yang ini? Tujuannya buat siapa? Buat Mas Ganjar. Ya, ayo kita teman, kita sedulur. Mau gimana kayak caranya? Mau terbentuk kayak, mau ada badan hukumnya kayak, mau ada enggak? Ya kalau buat saya sih Mas, ya silahkan aja. Selama tujuannya Mas Ganjar jadi presiden, dia saudara saya. Selesai buat saya. Jadi bentuknya apapun, tapi tujuannya tetap si rambut putih. Ngono tuh Mas? Iya, rambut saya putih sih Mas. Oh iya, kita sama-sama kita udah putih juga. Hitam, ya. Anyway, begitu banyaknya organ relawan yang sudah ada, Kang Ade. Ya kan? Katakan klaimnya Mas Sandian tadi 1.500. Oh, fitnah itu katanya ada lebih dari 3.000 kata Kang Ade. Oke, jumlah itu masih bisa diperdebatkan nanti ya. Tapi intinya gimana para relawan ini nantinya kan mereka juga saling berkompetisi untuk merebut simpati masyarakat agar bergabung dengan relawan itu, ya kan? Atau berkompetisi antar relawan untuk menarik simpatinya Kang Rambut Putih. Loh ya opo? Ini artinya kemudian terdapat kompetisi antara relawan itu sendiri ataupun di dalam internal organ relawan. Nah, ini bagaimana nanti ngatasi hal-hal seperti ini? Bisa jadi malah perang antar relawan, Kang Mas. Ya, namanya juga kompetisi. Kang, kompetisi itu terjadi di mana-mana dan dalam segala bentuk. Kompetisi yang pertama antara yang kita dukung sama rambut yang putih sama rambut yang lain, entah rambutnya hijau merah gitu, saya nggak tahu lah ya gitu, atau jabrik kayak aku nggak tahu lah gitu. Nah, tapi yang berikutnya adalah antar kita. Ya kayak kita lagi pertandingan sepak bola lah, itu kan bukan musuh, sebetulnya kan cuma teman aja. Teman berkompetisi. Jangan pakai bahasanya mantan gubernur DKI lah. Oh iya, tapi teman kita juga situ. Nah, tapi selain itu kalaupun
yang bergerak adalah teman-teman kita juga, kemudian nanti dia katakanlah pecah apa segala macam, itu buat saya sih tidak masalah. Wajar ya. Wajar. Jadi berdebat dalam berorganisasi, dalam berserikat itu ada beda pendapat, biasa. Nah, nggak cuma di relawan, ya di tempat-tempat lain juga pecah biasa. Partai pecah aja biasa, bikin baru. Nah, jadi apalagi cuma organ relawan. cuma organ relawan cair, tidak terikat macam-macam, tidak terikat satu kepentingan. Mas Ganjar jadi presiden. Nah, itu kan cuma sesaat satu kepentingan gitu kan, dan itu ada beda-beda aja, ya wajar-wajar aja karena kita nggak tahu motivasi atau motifnya apa, dan saya tidak mau tahu. Yang penting tujuannya Mas Ganjar presiden, sudah selesai buat saya. Sekitar satu kepentingan. Apapun caranya, apapun bentuknya, caranya, dari apapun manapun mereka bentuknya, berasal, yang bagaimana penting tujuannya. jempalitannya, saya tidak peduli. Tujuannya siapa? Mas Ganjar presiden. Menarik. Karena kita diikat oleh satu tujuan ya. Satu dengan tujuan. Satu cara, metode apapun bisa beragam. Silakan. Jadi silakan, mau kita senang lewat medsos, monggo. Yang senang lewat deklarasi, oh silakan. Yang senang bagi-bagi kaos, silakan. Yang senang pendekatan dengan bagaimana caranya. Yang senang duit itu. Oh gitu, ya silakan. Karena relawan tuh oke Kang Mas. Lah banyak biayanya, dan apakah kita menidak? Ya kan nggak juga. Mereka sudah berusaha dengan segala sumber dayanya, dengan segala caranya yang mereka mampu dan mereka efektif. Lah kita kan ikut senang. Ya, jadi jangan pernah menafikan apapun usaha dari relawan yang itu seperti apa. Buat saya loh, sekecil apapun usahanya teman-teman itu, mereka sudah usaha dan mereka punya kontribut buat Mas Ganjar. Sekarang tren yang terjadi, hampir semua organ relawan yang kita lihat, mereka mainnya di above the line. Mainnya semua di medsos, mainnya semua di spanduk, mainnya semua di baliho, whatever namanya. Akhirnya kemudian muncul hujan informasi yang mengidolakan Kang Rambut Putih. Semuanya ke sana, Mas. Saya belum lihat adanya gerakan relawan yang bersifat infanteri, below the line, mendekati masyarakat, membantu masyarakat atas nama calon idola. Nah, ini apa? Fenomena apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak teman-teman relawan justru orientasinya memakai metode above the line itu? Medsos. Loh ya opo, kok bisa begitu? Ini fenomena apa yang menurut jenengan? Gini Kang Mas, yang pertama medsos itu paling murah. Oh ya apa? Yang pertama paling murah, paling cepat. Paling gampang kan. Nah, medsos saya. Itu yang pertama. Tapi berikutnya pasti kita akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, memang saya akuin, saya sih ya melihat bahwa mesin partai untuk sampai ke grassroots, bergerak secara organik itu jauh lebih berperan. Ini yang perlu disadari pertama. Atau sekarang ini udah terjadi. Oh sudah. Nah, tapi apakah relawan tidak ada yang kesana? Ada Mas, banyak juga. Cuman Kang Danang aja mainnya kurang jauh kali ya. Saya banyak, jadi ada beberapa teman-teman relawan saya yang langsung ke grassroots, baik menyapa, kemudian orang ketok gitu. Nah, mereka cuman memang tapi nggak diupload di medsos ya. Nah, diupload cuman karena algoritma yang di tempat Kang Danang seperti itu nggak terbaca, tidak di beranda. Kalau saya bilang saya ada, teman-teman saya juga sering melakukan kegiatan di daerah. Wah kemarin ke Garut, kemudian dia sampai mendekati ke rakyat gitu ya, terus bilang ketemu sama tokoh sana, oke, kita bela Ganjar nanti karena cawapresnya adalah Kang Emil, itu terang-terangan tuh. Tapi buat saya is okay gitu, selama tujuannya buat Mas Ganjar menarik simpati dengan cara seperti, buat saya is oke aja. Toh masih terbuka cawapresnya beliau kan. Orang diomong gitu. Orang diomongin. Tapi kan itu sudah tergerak, dan artinya yang dilakukan teman saya ini langsung ke grassroots, langsung menyapa dan menarik teman-teman konstituen di sana dengan menarik tokoh lokal. Nah ini kan juga suatu hal trigger yang perlu kita apresiasi ya buat saya ya gitu loh. Nah ini semoga teman-teman juga bisa aja tiba-tiba di di Sumatera, oh nanti cawapresnya adalah gubernur sana, boleh aja, silakan aja, uang masih terbuka kok gitu. Jadi masih bebas banget, masih bebas. Iya, yang populer di Riau misalnya adalah Sandiaga Uno, dukung Ganjar dong, nanti cawapresnya Sandiaga Uno, ya kan boleh aja, segala cara Mas, yang penting tidak menghina, mencela segala macam, is okay kalau buat saya sih ya. Apa menariknya sekarang yang Mas lihat? Mas pernah cerita sama saya tuh jenengan soal Filipina.
Oh ya. Nah, ini kan satu yang menarik, fenomena bagaimana apa namanya terjadi di Filipina pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, ternyata justru anaknya Ferdinand Marcos yang tampil dengan baik, dan kata jenengan itu fenomena medsos. Ini apa ceritanya itu? Gini, Jenengan Mas. mencermati hal itu. Jadi ini penting untuk teman-teman kita relawan di seluruh Indonesia ini. Nah, memang ini fenomena top lah di Asia Tenggara. Ketika anaknya yang disampaikan bahwa ini adalah penguasa gitu, kemudian tirani, jadi musuh rakyat, musuh negara setelah jatuh gitu kan. Tapi kok anaknya bisa menjadi presiden? Marcos Junior, Big Bong ya kalau nggak salah ya. Bong. Kira-kira mirip Pak Tommy Soeharto lah. Bisa nggak Pak Tommy itu tiba-tiba jadi presiden? Gitu? Oh bisa, sangat bisa kalau kita meluntut ke sana. Mirip kan? Mirip banget. Tapi bagaimana organ relawan mereka itu bisa membingkai sedemikian rupa sehingga anaknya mantan presiden ini jadi presiden? Bisa jadi presiden. Nah itu dia. Apa nih? Jadi medsos itu bisa digunakan. Jadi gini, karena medsos Kang itu tidak terikat oleh etika jurnalistik, bicaranya bisa bebas. Tidak apa namanya, tidak ada remnya lah. Kalau kita jadi berita Kompas, wah kan bisa direm, ditegur kalau bicara hoax. Remnya blong. Nah, inilah ketika saat di titik itulah medsos bisa banyak menyebarkan tentang hoax atau semi hoax atau apapun judulnya yang tidak sesuai kenyataan. Nah, timnya dari Marcos ini sangat cerdas, bahasa memanfaatkan ini sehingga gini. Karena prototipenya agak sama nih, negara berkembang, Asia Tenggara, kemudian generasi Z milenialnya itu lebih dari 50%. Votersnya ya. Nah, itu dimanfaatkan kan generasi Z, generasi milenial itu tidak merasakan zaman Ferdinand Marcos. Nah, ketika itulah sama timnya dari Marcos Junior ini dilupakan bahwa bahkan mereka membuat suatu campaign bahwa oh, bapak gue nih hebat ngebangun, kemudian difitnah. Jadi playing victim, korban fitnah. Tapi kemajuan zaman Marcos ya memang banyak zaman Marcos, sama dong. Lagi zaman Soeharto kemajuan juga banyak gitu kan, kita nggak bisa pungkiri itu kan. Nah, ketika itu dan generasi Z sebenarnya kan apolitik, sama nih sama kita karakternya. Mereka apolitik. Nah, sehingga dimanfaatkan oleh mereka dan mereka pun langsung berkampanye itu di media sosial. Yang platform paling populer saat sekarang adalah TikTok. Dibikin video pendek, betul ada videonya juga. Dan message-nya pun tidak berdakik-dakik, Kang. Message-nya tentang cuman apa namanya tentang family, tentang keluarga yang nyaman, tentang segala macam. Itu kan di YouTube maupun di tempat lain sangat menarik karena human interest. Nah, fokusnya ke human interest. Tidak bicara tentang politik. Jadi menarik bahwa ini adalah keluarga bahagia, keluarga berhasil, keluarga kaya. Nah, ini yang menjadi daya tarik untuk generasi Z, generasi milenial. Ini adalah tokoh yang mereka harapkan. Tokoh antagonis. Dari historical yang menurut kita ya. Hitam, menurut mereka media massa. Media mainstream. Nah, tokoh dan menurut kompetitornya si Marcos Junior juga begitu, tapi kan kalah. Artinya ketika dalam pilihan presiden terbuka ini yang dibutuhkan ternyata kepopuleran, bukan the real informasi segala macam dakik lah ya kalau buat saya gitu kan. Karena one man one vote, suaranya Kang Danang yang dengan segala luar biasa, suaranya katakan pemimpin partai, kudanya Kang Adian Natipulu ini segala macam sama suara saya, sama nih sama suara Kang Danang, sama semua milenial nih, anak saya yang baru mau nyoblos nih. Dihitungnya si Cio, dihitungnya cuma satu. Ini yang perlu dipahamin. Jadi untuk kesana kita butuh memang usaha khusus. Jadi ceritanya bagaimana membranding anak seseorang yang dipersepsikan sebagai korban teraniaya pada zaman lampau, kembali bangkit berjuang, berprestasi, bikin keluarga bahagia, anak-anaknya berhasil demikian rupa melalui media sosial. Betul, di branding sebenarnya di media sosial dengan sebagai keluarga yang bahagia dan menarik ya Kak. Di semua YouTube kan begitu. Kalau kita lihat coba keluarganya Raffi Ahmad menarik atau menarik keluarga kan.
Kan bicara tentang keluarga, kemudian di YouTube bagus gitu kan. Kalau Raffi Ahmad beda lah. Saya lihat itu seperti menunjukkan hedonisme. Loh, sama. Sama karena pada kenyataannya di medsos yang laku itu, Kang. Kita tidak bicarakan kita bagian dari entertain aja toh. Loh, justru itu bagian tapi melekat di benak kita. Di benak kita. Nggak cuma kita, apalagi yang teman-teman anak-anak kita yang milenial segala macam, itulah influence-nya. Daripada kita bicara politik banyak segala macam, paling cuma 45 orang umur 50 tahun ke atas. Berapa persen sih? Nggak nyampe 20%, Kang. Nah, itulah effortnya juga belum ya. Media yang sekarang informasi yang nyampe di Kang Danang itu kan yang buat orang karena AI ya, algoritma itu kan berkembangnya ke situ. Medianya konten-kontennya kepilih yang seperti itu. Yang ke anak yang bahagia ini kan nggak nongol, kan nggak ada kontennya Raffi Ahmad nongol di berandanya Kang ini. Jangan-jangan pengaruh dari responden lembaga-lembaga survei yang menunjukkan bahwa Kang Mas GP itu selalu berada di posisi puncak, ini adalah responden yang sudah terpengaruh atau terinfluence oleh medsos. Bisa nggak itu? Kan selalu di posisi paling atas tuh. Saya meyakini itu. Jadi peran medsos. Jadi saya melihat dari yang ketiga kandidat ini kan, yang capres itu yang sudah menyatakan saya itu lihat juga. 2 kandidat aja, Kang. Kalau kandidat banyak. Yang nomor 3 itu tidak ada kok. Oh enggak, cawapres kalau saya ikut cawapres banyak. Coba Mas, kita dilemparin batu ini nanti. Gini Kang Danang, kalau untuk presiden jelas Mas Ganjar. Ininya api. Lah, ya. Oke, kemudian terlihat surveinya juga bagus. Nah, Prabowo juga bagus, punya tim khusus, lebih hebat, dananya lebih hebat malah gitu. Yang satu lagi, medsos banyak. Yang satu lagi juga hebat Mas, tapi gerilya dia kategorinya, tapi punya militan gitu kan. Nah, sekarang di lifting 2 nih, di papan kedua nih, Mas Sandiaga Uno, kan bagus medsosnya. Oh iya. Nah, Erick Thohir dulu enggak, tapi sekarang kan bagus. Nah, artinya faktor punya akun medsos ya terutama ya, ini sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya sekarang tiba-tiba nih, sorry nih ada tokoh lain nggak punya medsos mau maju jadi cawapres. Contoh Caimin. Caimin, banyak baliho di pinggir-pinggir jalan tuh di Jogja, Jawa Timur, oke. Tapi Caimin punya medsos. Tapi di medsos kayaknya dikit deh. Tapi masih punya ada Mas. Tapi kan kurang. Nah, jadi pengaruh besarnya juga karena tingkat intervensi medsos itu ya. Ya, ini jadi kita lihat tidak terlalu banyak di medsos. Pengaruhnya tidak. Atau yang paling hebat Mas, partai kedua hebat Golkar. Ketuanya juga punya medsos, ada timnya. Tapi karena interaksi dan ininya juga tidak populer di medsos, nah terbacanya kan juga dikit. Nah, kan jauh sama Kang Emil, gitu kan. Nah, ya entah bukan karena konten segala macam ya, tapi saya melihat ini penting. Nah, tapi kalau kita compare lagi ke Filipina, kayak Marcos Junior, ke Filipina, itu kontennya tuh sederhana tentang keluarganya, tebak-tebakan Marcos Junior, tebak-tebakan cara ya main teka-teki sama anak gitu. Nah, coba nanti kapan-kapan kita lihat. Dia juga flexing kekayaannya, ya orang juga seneng aja. Iya, gitu ya. Flexingnya nggak norak sih Mas. Tapi ketika di shoot di rumah, kemudian furniturnya bagus, rumahnya bagus, kan kelihatan flexing. Nggak kayak flexing Indonesia, begitu keluar yang mobil bagus gitu. Nggak begitu juga. Tapi flexingnya antara anak dan bapak dan dan istri itu akrab. Ini menarik ini gitu. Mas bisa bayangin kalau capres kita punya keluarga tapi nggak akrab. Ya kan nggak dipilih juga Mas, ngurus keluarga aja berantakan gitu kan. Nah ini hal mengarah ke capres ya. Enggak, saya bisa Filipina Mas. Itu kompetitornya soalnya nanti ada yang tersinggung capres satunya. Iya, ada kompetitornya itu yang begitu keluarganya nggak berhasil. Nah begitu nggak berhasil di compare sama Marcos Junior, ya kalah lah gitu kan. Dan itu kan medsos ya bisa bicara, mainstream kan nggak boleh sampai ke sana. Ya, jurnalistik nggak boleh nyenggol begitu. Gitu. Nah kalau di medsos bebas Mas. Oke. Satu lagi yang menarik, di hampir semua lembaga survei menunjukkan kandidat Pak Prabowo ini tidak banyak gitu medsosnya gitu. Tidak banyak juga dia punya flexing ya karena kebetulan beliau lebih jaga wibawa kali ya. Kalau Kang GP, Kang rambut putih itu, banyak banget
di mana-mana dibuatin orang tuh medsosnya, dia lagi lari pagi, dia lagi nyambut ibu-ibu di pasar ya, kan banyak banget. Komparasi antara Mas Ganjar yang banyak bermedsos, entah melalui timnya atau beliau sendiri atau melalui relawannya, dan komparasikan dengan Mas Prabowo, Pak Prabowo, yang tampaknya tidak banyak bermedsos, tapi selisih mereka kan cuma 3-4%, Kang. Artinya ada sesuatu yang berbeda ini dari Indonesia dan fenomena dengan Filipina. Gimana menurut jenengan? Gini, kita ini kalau yang namanya Pak Prabowo itu kan startnya bukan dari kemarin, Mas. Kita kan 21 April, Mas Ganjar. Nah, Pak Prabowo kan di 2014, Mas. Dari sebelumnya, dan itu juga kalah, walaupun kalah ya gitu kan. Mungkin juga nanti kalah lagi atau menang, kita nggak tahu lah ya gitu kan. Uang spesialisnya kalah kok. Pengalaman 2 kali. Pengalaman 2 kali, kebentuknya kan sudah lama. Sudah ada timnya, sudah ada yang pendukung militan kalau bahasa simpel. Apakah beliau akan mengabaikan medsos nanti? Kan tampaknya kewibawaannya turun kalau beliau harus turun ke pasar, menyambut ibu-ibu. Framing di medsos nih kan humanis banget, jadi apakah beliau kayaknya nggak akan begitu deh? Ya mungkin bisa, tapi ngajak kucingnya Bobi itu kan lebih humanis tuh nantinya tuh, maksud saya tuh, kalau misalnya beliau berkenan kan, ya silakan lah bikin itu, tapi dengan kucingnya Bobi itu kan, nah itu kan menarik tuh kan. Nah tapi yang pasti Mas Ganjar sudah melakukan produksi yang baik untuk medsos. Itu catatan saya yang pertama gitu. Kemudian dilihat dari kualitas medsosnya, maksud saya itu lebih humanis dibandingkan dengan yang lainnya. Nah ini penting nih. Jadi di medsos itu Mas Ganjar tidak pencitraan yang benar dibuat-buat ya, pengertiannya. Buat ini menarik karena sama Marcos Junior pun tidak dibuat yang pencitraan yang yang bikin jadi kude gitu, emang bukan ahli pencitraan gitu kan. Nah, jadi dibikin apa adanya, ini yang lebih menarik sehingga followersnya itu jauh lebih baik. Jadi rata-rata seperti itu gitu. Memang yang lebih menarik, yang lebih apa adanya. Kemudian kalau dia artis beda lah ya gitu ya. Tapi hal-hal itu juga lebih humanis. Nah ini yang kalau misalnya itu ada pencitraan, jadi nggak ada juga sih Mas cawapres yang pakai pencitraan gitu. Jadi teman saya pencitraan tuh komisaris BUMN, wah ini kalau nanti datang nih menteri ini datang itu sampai jalannya aja diatur. Wah begitu jalan di syutingnya salah diulang. Kan Mas Ganjar kayak gitu-gitu amat Mas. Iya jalan-jalan tinggal di syuting kita upload. Lo tulisin kayak apa kayak bodo amat. Nggak ada artifisial ya. Nggak ada artifisial, tidak ada pengaturan. Nah justru hal-hal ini di medsos jauh lebih menarik dibanding pencitraan. Kita bukan zaman TVRI Mas. Beda banget gitu loh. Ya monggo aja kalau tim sana lebih senang seperti itu dengan pencitraan segala macam, ya itu silahkan. Salah ya nggak salah, mau duit dia, hak dia kok gitu. Nah sama tuh Mas Sandiaga juga bagus gitu kan. Ridwan kamu juga bagus, natural apa segala macam. Makanya followernya banyak. Organik loh kalau bahasa. Kalau mereka nggak tahu organik atau enggaknya, tapi mampu bayar kok, mampu tuku kok, mampu beli, itu lain masalah. Duit ya. Duit ya semuanya. Yang menarik juga di medsos-medsosnya Kang GP ini kita perhatiin, yang Kang Rambut Putih ini kan terlihat sekali aspek humanismenya yang lebih diangkat daripada performansi Kang Mas GP semasa menjadi 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya kan? Tidak terlihat gitu bagaimana prestasi beliau memimpin Jawa Tengah. Ini apa menurut pendapat jenengan sebagai pengamat medsos nih? Mengapa teman-teman relawan ini lebih banyak bicara beliau sebagai sosok bapak dengan anaknya, dengan istrinya yang cantik, dengan anak yang sangat berprestasi di sekolah, dan beliau bisa berbaur dengan masyarakat bawah, tapi tidak pernah bicara terkait dengan pembangunan di Jawa Tengah, aspek kemiskinan Jawa Tengah. Atau mau apa itu Pak Ade? Oh itu. Kalau saya nggak setuju tuh Kang Mas. Gitu ya? Kalau di beranda saya prestasi tentang Mas Ganjar banyak. Karena yang saya klik akun-akunnya tentang kalau ada orang bikin tentang konten prestasi Mas Ganjar tentang pemerintahan, saya pilih gitu kan. Nah tapi itulah algoritma dan yang kebanyakan terjadi di medsosnya kita. Lebih banyak tentang sisi humanis daripada kita berantem terus kita ngangkat lagi tentang prestasi segala macam dengan sebaik-baiknya. Tadi sanding-sanding banding ke Jawa Timur sama DKI yang lebih berantakan. Lah iya, kita mendingan memang marketnya tentang humanis, anak milenial yuk senengnya tentang seperti itu, ya kita garapnya ke sana.
50% loh Mas suaranya. Jadi memang apa rasionalisasinya logis ya. Logis. Jadi kalau buat saya adalah follow the voters, follow the money. Di situ kan. Karena yang banyak di situ, kolamnya di situ. Ya kita garap dan ternyata secara algoritma kebentuknya kan seperti itu. Itu kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibayar maksud saya kan. Nah, inilah ini dibayar nggak sama timnya Ganjar? belum Mas, mau juga sih kalau dibayar. Mau bilang enggak, nanti nggak dibayar saya beneran. Jadi kalau sekarang itu hampir semua relawan yang saya kenal itu cuma satu Mas tujuannya, Ganjar presiden. Cuman itu aja. Kalau masalah bayaran apa segala macam, itu kan urusan lain ya. Itu urusan lain. Tapi kalau ada yang tentang motivasi itu ya silahkan aja. Buat saya oke-oke aja. Yang penting kira-kira Kang Mas Ade yang jenengan lihat, kenapa relawan ini menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik karena tidak pernah muncul ribuan relawan di periode-periode Pak Jokowi pada waktu itu. Ya kan, yang terdaftar pada waktu itu berapa ratus saja yang pernah di-launching oleh TKN pada waktu itu. Nah, ini sekarang fenomenanya ribuan dan semuanya mengangkat motif atau background yang sama terkait dengan Mas Ganjar Pranowo. Disosokkan sebagai bapak yang sangat humanis. Ini bagaimana kok bisa muncul seolah-olah keserempakan tindakan ini? Wah, kalau itu pendapat saya yang pertama adalah emang lagi saatnya. Lagi saatnya. Jangan ngajari mereka tuh ya apa? Oh ya enggak. Jadi gini, yang pertama kebebasan berserikat ini adalah efek dari reformasi yang pertama ya, gitu kan. Kemarin kita mungkin masih bego-bego gitu kan. Terus yang berikutnya sekarang ketika tumbuh dan diperbolehkan dan mereka juga mempelajari, oh ternyata bikin relawan nggak susah-susah amat kok. Ya saya sama Kang Danang sama Kang Danang, oh kita berkumpul aja berlima gitu, berenam, bersepuluh ya boleh menaikkan relawan. Relawan apa? Relawan 9 9 naga 6 Power Ranger, ya boleh-boleh aja gitu. Yang penting tujuan siapa? Mas Ganjar kan? Ya udah kita teman berarti. Kalau saya begitu. Nah, kalau tujuannya sama berarti relawan itu teman ya? Betul teman, buat saya gitu. Antara yang penting itu relawan, tujuannya Mas Ganjar, mau motivasinya apa, mau ikatan yang emosionalnya apa, yang penting ikatannya kepentingannya satu di Mas Ganjar, itu sedulur, gak sekedar teman, itu saudara, Kang Danang. Konco. Ya kalau masalah konco, kalau buat saya saudara. Nah, jadi itu dimudahkan. Yang pertama karena kemudahan itu dan kesadaran ya, yang pertama. Itu yang kedua tokohnya sendiri, Mas Ganjar. Mas Ganjar ini sangat terbuka, sangat ngomong ke semuanya. Nah, kita sesama lulusan UGM di Kagama kita Kang Danang, itu kan terasa di Kagama itu bahwa di daerah-daerah pelosok-pelosok pengurusnya kalau bisa dilantik sama Mas Ganjar. Satu, itu pengurus daerah yang resmi ya. Terus yang kedua ada komunitas. Komunitas banyak banget di Kagama. Ini terlihat bahwa silakan aja berserikat, berkumpul dengan kepentingan apa nanti tak kasih payung. Nah, kalau komunitas ini, komunitas lari lah, komunitas sepeda, komunitas makan aja ada, komunitas madiang itu ada gitu kan. Lah, ini kan jadi yang saya lihat ya, Mas Ganjar juga appreciate tentang komunitas-komunitas yang ada, komunitas relawan di sini konteksnya. Jadi silakan aja Mas Danang bikin komunitas relawan makan siang gitu, ya boleh-boleh aja dukung Mas Ganjar. Mas Ganjar appreciate. Rambut putih. Komunitas rambut putih. Tapi saya nggak termasuk ya, gue putih sama hitam. Arep rambut putih ini. Jadi ketokohannya sendiri, Mas Ganjar mendukung tentang itu. Saya melihatnya begitu. Jadi seperti juga di Kagama, apapun komunitas tetap didukung. Nah sekarang Kang Danang bikin komunitas sama saya, tiba-tiba kita beda nih, ada beda pendapat, apapun judulnya, Mas Danang soalnya istrinya yang cantik, saya yang lebih cantik lagi gitu kan. Kita beda tuh berarti tuh Kang. Nah kita pisah. Nah apa yang terjadi, saya nggak masalah. Kenapa? Yang penting kan Mas Kang Danang dukung Mas Ganjar, saya juga dukung Mas Ganjar. Apapun tujuan motivasinya, terbelah nggak apa-apa loh, apik, jadi banyak, sumber dayanya lebih optimal lagi. Nah, haruskah disatukan? Oh tidak, kalau buat saya yang disatukan itu hanya tujuannya Ganjar presiden. Kepentingan itu aja, yang lain terserah. Jadi memang relawan ini kayak amuba, Mas. Gampang membelah diri. Amuba. Oke, satu lagi yang menarik. Kita tahu bahwa baru-baru ini Presiden Turki incumbent
Yang sudah Wah, terpilih endogen. lagi, Erdogan. Aduh, dia top itu. Terpilih ketiga. Yang menarik adalah begitu banyak lembaga survei internasional dan di negara Turki memenangkan Kincaid, lawannya, rivalnya di dalam pilpres ketiganya Erdogan ini. Semuanya lembaga survei termasuk lembaga survei Indonesia memenangkan si lawannya Erdogan. Kingi. Dua kali pemilihan ternyata Erdogan yang menang. Erdogan. Ini berbahaya untuk situasi di Mas GP. Ya kan? Hampir semua lembaga survei mengangkat Mas GP nomor 1. Tapi kondisi bisa berbalik seperti terjadi di Turki. Baru 2 minggu yang lalu Erdogan menang, mengalahkan semua lembaga survei yang Prediksi. mendedakan dia. Apa kira-kira yang harus kita antisipasi dalam situasi kayak gitu? Karena pasukan medsos kita banyak, hati-hati. Basis dari survei itu ternyata respondennya banyak orang yang sudah terpapar medsos. Nah, hati-hati kan? Nah, kira-kira gimana nih? Ini pesan jenengan sebagai salah satu sesepuh relawan ini mesti disampaikan juga ke teman-teman relawan. Jangan ke biau ya, jangan ke gemongso dhisik. Urung waktune. Lembaga survei boleh mengangkat setinggi langit, tapi hasilnya ditentukan nanti pada Februari. Nah, menuju Februari 2024 ini kan kita mesti harus bersiap untuk memastikan pemenangan beliau. Saya yang pertama saya bukan sesepuh. Ya, Saya merasa masih muda. soalnya rambutmu putih, tak anggap sesepuh lah. Jadi gini, Kang, saya ada mungkin dua pendapat saya nih. Bebas kalau pendapat sih. Yang pertama, Namanya kita relawan. ya santai aja. Jadi yang pertama itu gini, lembaga survei itu kalau misalnya cari data kan gampangnya aja. Saya kalau di survei juga begitu kok. Pasti yang punya akses handphone, segala macam. Artinya walaupun ilmunya sudah teruji, tapi kan responnya kan yang gampang-gampang. Belum pada status kayak BPS ya, langsung ke titik-titik terjauh ditanyakan. Nah, hal itu kan tidak semua lembaga survei melakukan itu. Nah, betul, cukup oleh yang kelas yang punya handphone. Berarti cuma kelas menengah tuh yang terpotret. Punya akses pada internet, Punya akses pada handphone. Betul. Nah, apakah yang sampai yang terdalam bisa tercover, bisa terbaca lah oleh survei? Kan belum tentu. Gitu. Nah, sama Erdogan juga yang kedua bisa jadi seperti itu. Pendukung militannya adalah yang ketika disurvei nggak ikutan. Nggak ikutan kan banyak itu. Ya karena nggak punya handphone, karena ini segala macam, itu yang satu. Terus itu yang pertama ya kalau menurut saya. Kenapa hasil lembaga survei bisa meleset, bisa keliru, bisa dibohongin, dikalahkan lah gitu ya. Nah, karena memang di lembaga survei itu belum tentu sampai yang kayak BPS itu sampai ke pelosok-pelosok. Itu yang pertama, belum tentu gitu. Kalau BPS cuplik data, teknik pemilihan responden, cara menganalisa datanya mungkin berbeda dan berbeda dan juga di situ. Jumlah survei kan, jumlah orangnya respondennya di survei itu sangat menentukan kalau buat saya gitu kan. Kalau buat mereka segini mereka sudah upload, ya boleh-boleh aja, hak mereka sih. Kan itu sudah teruji ilmunya gitu. Tapi apakah sevalid BPS belum tentu juga sih. BPS kan sampai kemana-mana mas gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya teringat dengan yang pilkada di Jakarta ya, DKI Jakarta. Ahok itu apa kurangnya? Sama Jarot gitu. Semua kan menang. Semua survei bilang menang gitu kan. Sama juga kayak waktu pilkada DKI yang Pak Jokowi menang nih. Survei apa nggak menang ya tuh Foki, lebih hebat. Partai yang dukung banyak, partai penguasa, sumber daya banyak, petahana pula. Dan rating di lembaga survei selalu nomor 1 tuh. Selalu nomor 1. Siapa yang bisa menang? Nah, jadi buat saya survei itu betul, bukan segalanya, gitu kan. Nah, terus yang kemudian, apakah yang ini bisa menang? Oh ya bisa. Nah, yang penting kan ikut berpartisipasi dulu. Lain kalau yang ketiga nggak ikutan. Itu lain masalah. Berarti untuk menang boro-boro dia bisa menang, ikut aja enggak gitu kan. Nah, itu bisa peluang. Jadi yang kedua itu. Jadi kenapa lembaga survei pun salah. Buat saya juga di Indonesia udah 2 kali, nggak usah jauh-jauh ke Turki gitu kan. Nah, tapi apakah bisa terjadi? Nah, yang menarik itu adalah kalau yang pertama itu yang fokus sama Pak Jokowi, jelas lah kalau cuman ini fightingnya cuman 2 gitu. Nah, yang ketiga yang kemarin nih, yang Ahok kalah nih. Ini yang tim Ahok kan sangat confidence, kemudian militan, relawannya gitu, mencela sana dan sini. Ketika masih ada 3 kandidat, ini kan mencelaknya kemana-mana nih, nyela yang ini, nyela yang itu, menghina segala macam gitu kan. Nah, ketika yang satunya kalah,
Mas AHY kalah nih, yang dihina itu kan nggak rela dukung Ahok. Akhirnya kemana suaranya kebuang? Ke kandidat satu lagi kan? Ya. Nah, karena Ya, itulah. selain masalah hukum dan aspek pidana. Hukum apa segala macam banyak ya Mas ya. Ya. Tapi yang saya lihat pendukung yang tadi non Ahok pilihnya Mas AHY mau gitu kedukung Ahok. Nggak mungkin mau, orang udah dihina, udah dicela baik dianya maupun ininya, akhirnya kan pilih Jadi ke asal bukan Ahok. hati, ya. Tuh. Nah, itu kelihatan dari hasil ininya, hasil pilkadanya. Prosentasenya Ahok itu tidak naik dari yang pertama sampai putaran kedua. Nggak naik. Nggak naik signifikan. Emang nggak naik, bukan nggak signifikan. Emang nggak naik kok. Jadi kan itu aja pemilihnya. Lain kalau yang pertama itu Ahok udah 50% lebih. Lain. Ini kan enggak. Nah, ini sama nih kalau kita bilang di Turki nih. Kemungkinan yang kandidat yang pemenangnya itu jago tapi nyela-nyela. Ya. Nyela ke sana, nyela ke sini. Nah, akhirnya suara yang tadinya tidak memilih itu kemudian kalah nih kandidatnya, milihnya kan ke non yang ini kan. Nah, kira-kira sih begitu tuh kalau menurut saya gitu. Kalau benar syukur, kalau nggak benar namanya juga pendapat. Ya, ini salah satu pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman di Turki, pengalaman di Pilkada DKI ya. Jangan sampai itu terulang lagi di 2024 karena situasi bisa berbalik seperti itu karena kita terlalu confidence. Terconfident. Saya Dan terlalu mengandalkan popularitas medsos. Nah, bukan pendekatan infanteri yang terjun langsung ke masyarakat ya kan? Ini yang harus kita pelajari ke depan supaya kesalahan lama itu tidak terulang gitu di 2024. Medsos dan survei, terbuai oleh survei. Ya, lembaga survei itu juga memunculkan output-output yang menina bobokkan loh, Kang Mas. Hati-hati, nanti kita merasa jumowo, merasa gege mongso, wis pasti menang, jatuh-jatuh. Pokoknya kan begitu. Kalau Jokowi kan begitu. Udah bangga segala macam, semua sumber daya punya, kalah. Ya oke, satu pesan lagi untuk teman-teman relawan. Kira-kira apa nih Mas? Kira-kira apa yang Mas pengen sampaikan kepada teman-teman relawan di barisan rambut putih ini? Apa yang menurut jenengan keunggulan teman-teman relawan rambut putih ini? Wah Kak, relawan di mana-mana itu cair. Gerakanlah sebisa mungkin, seapa yang dimiliki, seapa yang punya, serelanya. Kan jadi relawan itu pasti semampunya. Kenapa? Karena pasti nombok yang pertama. Ya. Kita bukan mesin partai nih. Kita bukan mesin partai ini yang pertama nih. Jadi apakah sumber daya partai kalau bisa dipakai, monggo-monggo aja silakan. Kita ini bagian terima proposal terus kan. Kita bagian terima proposal terus dan semua nggak ada yang menggiat relawan tuh untung dari awal nggak ada. Itu pasti nombok. Kalau ada teman telepon saya, udah kalau lo jadi relawan bisa bantu koordinasi. Yang pertama siap nombok, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gerak semampunya lah, gitu. Ya. Karena seikhlasnya gitu. Jadi memang perlu dibikin suatu gerakan-gerakan yang bisa membiayai sendiri. Ini yang menarik. Karena apa? Sesuai dengan posisinya relawan itu keuntungannya adalah bebas. Karakter relawan itu pada prinsipnya tidak mau dapat dalam koordinasi perintah ya gitu, perintah dalam artian perintah-perintah interaksi partai ya. Tidak di dalam konteks struktural. Tidak dalam konteks struktural karena maunya cair. Kata cair itu kuncinya gitulah. Dan ini yang menjadikan keunggulan sekalipun kelemahan gitu ya. Nah, tapi jangan berkecil hati, tetaplah bergerak gitu karena tujuan kita satu, Ganjar presiden. Oke. Mau apapun cara geraknya silakan. Bisanya posting atau cuma bisa reposting silakan. Itu sudah suatu berarti tujuan dengan relawan teman-teman lain, relawan Pak Prabowo, relawan Pak Anies beda dong. Apakah mereka juga bisa disebut kawan kalau mereka relawannya Pak Prabowo atau relawannya Pak Anies? Oh ya, kawan dalam kompetisi. Iya. Okay. Jadi jenengan setuju nih next episode kita ngobrol tentang relawan, kita undang relawannya Pak Prabowo dan relawannya Mas Anies? Oh, nggak masalah. Kita asik kan? Ya, kita asik, kita teman kan? Kita terbuka. Meskipun tujuannya itu sedikit berbeda. Gini, kalau saya menanggapinya ya apapun relawan segala macam ini cuma kompetisi kok. Siapa yang menang dan kalah itu urusan nanti. Itu toh tujuannya dapat presiden yang terbaik untuk bangun Indonesia. Ya, sportivitas kita jaga, kita terus walaupun kita yakin yang paling top adalah Mas Ganjar. Udah cuma gitu doang. Luar biasa militansi teman-teman ini. Oke, teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya janji sama Kang Mas Ade Gondrong untuk undang teman-teman relawan dari kubu
yang berbeda. Bukan kubu. Dari kompetisi kita yang berbeda. Kita ke kompetisi kok ini. Namanya kompetisi ya. Let's make fun of it. Jangan sampai begitu banyak organ-organ relawan yang berbeda tujuan atau idola yang diangkat menjadi permusuhan di antara kita. Karena ini sebuah kompetisi, kata Mas Ade Gondrong. Kompetisi harus kita jaga sportivitasnya. Dan nanti kita akan ketemu lagi. Siapapun organ relawan kita akan undang supaya mereka bisa mengemukakan pendapatnya tentang idolanya, tentang keluh kesahnya jadi relawan, tentang potensinya di masa depan setelah menjadi relawan. Dan bagaimana gerakannya? Kalau mau sharing silahkan. Ada pamrihnya gitu ya. Paling ujung-ujungnya pembiayaannya piye yo. Oke, menarik sekali. Siap. Kang Mas Ade Gondrong. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Kang Mas Danang Konco. Waduh, top ini namanya Danang Konco. Dan Ade Gondrong. Kita nanti akan undang teman-teman relawan yang lain dan teman-teman juga relawan Mas Ganjar Pranowo juga ya. Pasti.